Remember this, that, this, and those. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. How are you? Oke, baik ya. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ya. Pada pagi ini kita akan belajar bahasa Inggris berikutnya masih tentang clothes. Tapi kita hari ini akan belajar tentang demonstratif pronoun atau kata ganti tunjuk. Dah, siap ya? Sebelum mengawali kita akan belajar dulu membuat kalimat sesuai pertanyaan dalam buku bacaan. Silakan ya anak-anak ya. Dibuka buku paket kalian halaman 33. Sudah? Di situ ada gambar. Tugas kita yaitu menuliskan gambar tersebut ke dalam titik-titik yang tersedia dalam isian tersebut. Sudah paham ya? Sekarang kita mulai anak-anak ya. Buka halaman 33. Let's study. Semangat ya. Bismillah ya, kita mulai ya. Kita mulai. Dah? Coba kalian buka halaman 33 yang paling bawah. Example, Aisyah, what is Nurul wearing? Ibrahim menjawab, Nurul is wearing skirt. Nurul sedang memakai skirt apa anak? Ya betul ya, rok. Jadi Nurul sedang memakai rok. Dah? Sekarang kita coba menjawab atau let's complete this dialogue based on the picture. Number 1. Diana, what is Nadine wearing? Arif menjawab, Nadine is wearing apa nanti itu? Gambar? Ada yang tahu? Gambar nomor 1 kira-kira itu gambar selendang. Bahasa Inggrisnya shawl. Berarti nulisnya Nadine is wearing shawl. Kita artikan. Ini bahasa Indonesia anak ya. Nadine sedang memakai shawl atau selendang. Sedang memakai selendang. Coba kalian tulis anak ya dalam titik-titik di buku paket kalian. Nadine is wearing shawl. Nadine sedang memakai selendang. Sekarang next ya ke nomor 2. Sudah dibuka halaman 34. Kita di sini tidak semua anak ya, kita suplik bagian saja. Nanti lanjutnya bisa kalian coba di rumah ya. Nomor 2, ada dialog atau percakapan antara Tasya and Naya. Tasya bertanya, what is Iksan wearing? Apa yang sedang dipakai Iksan? Naya menjawab, Iksan is wearing. Itu gambar apa anak? Ada yang tahu? Kaos kaki, betul. In English, kaos kaki, socks. Betul ya? Berarti Iksan is wearing socks. Pakai S ya, karena plural atau jamak aja ya, pakai S. Bendanya lebih dari 1. Berarti Iksan sedang memakai kaos kaki. Kaos kaki. Ya. Betul lagi ya. Iksan is wearing socks. Iksan sedang memakai kaos kaki. Itu ya. Kira-kira jawaban dari nomor 1 dan 2. Nanti yang 3 sampai 10 bisa kalian coba di rumah ya. Kamu cukup kerjakan di
buku paket kalian. Sekarang kita ke bahasan tadi ya, yaitu tentang demonstratif pronoun. Apa itu demonstratif pronoun? Yaitu kata ganti tunjuk untuk menerangkan letak objek yang dekat atau jauh dari kita. Kalau bahasa Indonesia ada dua anak ya, cuma ini dan itu. Tapi kalau bahasa Inggris ada 4. Apa itu Pak? Yang pertama this, yang kedua that, tiga this, yang keempat those. Paham? This, that, this, those. Kita mulai nak ya. Apa itu this, that, this, those? Kita mulai ya. Materi itu ada dalam buku paket kalian anak ya. Coba kalian buka halaman 36. Berapa? 36 atau 36. Yaitu penggunaan this, that, this, those. Sudah dibuka bukunya? Kita mulai ya. Untuk memudahkan kalian belajar penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Inggris, kalian bisa buat ke dalam bentuk tabel. Ingat, buat tabelnya harus rapi, pakai penggaris jika ingin memberikan kotak pada materi kalian. Kita mulai anak-anak ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ada 2 ya, ini dan itu. Tapi kalau bahasa Inggris ada 4. Ada this, that, this, dan those. Keduanya itu ada yang tunggal atau singular, ada yang jamak atau plural. Udah, kita mulai ya. Kita mulai dari buat tabelnya dulu ya, buat belajar kalian di rumah ya. Kita mulai dari awal dulu ya, kita buat tabelnya dulu. Tabelnya bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 36. Bisa kalian salin ke dalam buku kalian ya. Kita mulai dari arti. Terus apalagi anak-anak? Ada tunggal. Tunggal itu berapa anak? Yaitu 1 ya, tunggal itu ya. Tunggal atau singular. Dan ada yang jamak atau plural. Nah, langkah pertama bisa kalian buat tabelnya dulu, yaitu penggunaan this, that, this, dan those. Kita mulai. Yang pertama artinya ini. Ini dalam bahasa Inggris ada 2 nak ya. Yang pertama yaitu ini yang artinya tunggal. Ini tuh letak objeknya itu dekat dengan kita. Ini itu letaknya dekat dengan kita. Yaitu penggunaan kata this. Dah. Berarti kalau this itu objek yang letaknya dekat dan jumlahnya tunggal atau 1. Itu pakai this. Dah paham? Sekarang yang kedua, ini yang jumlahnya 1 tetapi letaknya jauh dari kita. Kira-kira pakai apa anak? Pakai, ayo apa? Coba kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 36 ya, pakai this ya. Jadi untuk benda yang tunggal, benda yang jamak dan letaknya dekat dengan kita itu pakai this. Betul ini ya. Untuk benda tunggal letaknya dekat dengan kita pakai this. Kemudian kalau benda jamak dan letaknya dekat dengan kita pakai this. Paham? Kerang itu juga menggunakan 2 pengertian ya dalam bahasa Inggris, yaitu pakai itu, yaitu benda yang letaknya jauh dari kita tapi jumlahnya cuma 1, itu pakai that.
Udah lagi. Untuk benda yang jumlahnya cuma satu tetapi letaknya jauh dari kita, yaitu pakai that. Udah. Sekarang kita mulai untuk benda yang jamak jumlahnya lebih dari satu dan letaknya jauh dari kita, itu pakai those. Ya, ini ya. Untuk benda yang tunggal itu pakai to be-nya is, anak-anak ya. Kita tambah di sini ya. Kita tambah di sini. To be atau kata hubung, anak-anak ya. Ya. Kalau bendanya tunggal, this is, that is, berarti pakai to be is. Is di sini artinya adalah. Dan untuk benda yang jamak atau jumlahnya lebih dari satu menggunakan are. Misalnya this are, those are, berarti pakai are. Paham? Di sini ya. Udah? Beda lagi ya. Penggunaan this, that, this, those. Kalau this benda yang tunggal tetapi letaknya dekat dengan kita, pakai ini ya, this. Kalau benda yang jamak atau lebih dari satu dan dekat dengan kita, ini, yaitu pakai this. Paham? Berikutnya, kalau benda yang tunggal tetapi letaknya jauh dari kita, itu pakai that. Paham? Kalau benda yang jamak atau lebih dari satu dan letaknya jauh dari kita, pakai those. Nah, sekarang this, that itu gandengannya cahaya, penghubungnya pakai is. Contohnya, this is, that is, itu pakai to be is. Kurang. Kalau this atau those itu pakai are. Contohnya, this are, those are. Paham? Sampai sini? Kalian harus hafal, anak ya, penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Inggris, membedakan ini itu dan letaknya itu jumlahnya satu, apakah lebih dari satu. Dah? Buat latihan, anak ya. Kita belajar menggunakan this atau those dan that. Dah? Pada pasang dulu ya. Nah. Dah? Kita mulai. Kita menerapkan penggunaan kata tunjuk bahasa Inggris tadi ke dalam bentuk jawaban ya. Kita mulai. Ini ada gambar menunjuk, ada sebelahnya ada gambar kucing. Di sini letaknya kira-kira jauh apa dekat, anak-anak? Dekat ya. Terus kucingnya jumlahnya ada berapa? Yaitu cuma satu. Satu kan? Untuk benda yang jumlahnya satu dan letaknya dekat dengan kita, pakai apa? This. Berarti this is a cat. Berarti pakai this ya. Pakai this. Itu benda yang letaknya dekat dengan kita dan jumlahnya cuma satu, pakai this. Berarti this is a cat. Ini kucing. Paham? Berikutnya, yang nomor 2. Di sini ada gambar kucing juga ya. Di sini jumlah kucingnya berapa, anak-anak? Satu. Kira-kira letaknya itu dekat atau jauh dari kita? Ini agak jauh cah ya. Kalau benda yang letaknya jauh dan jumlahnya cuma satu, pakai apa tadi, anak-anak? Pakai that. Nah, ini ya. That is a cat. Ada yang lagi? That is a cat. Itu kucing. Kalau benda dekat this, ini. Kalau benda jauh itu. Paham ya, anak-anak ya? Sekarang soal yang ketiga. Ada gambar orang menunjuk dan ada buku, beberapa buku. Ada berapa, anak-anak? Kira-kira jumlah bukunya? Coba hitung ya, kalian cermati. Ada 4 atau 4. Kita mulai. Yang nomor 3. Kira-kira bukunya itu letaknya jauh atau dekat dengan kita? Betul ya? Di sini letak bukunya yaitu dekat dengan kita dan jumlahnya jamak atau lebih dari satu, plural.
Berarti kalau bendanya jamak dan letaknya dekat dengan kita, tadi menggunakan apa anak-anak? Pakai this. Betul ya? Pakai this. This. Dan ingat anak-anak ya, kalau bendanya jamak, terakhir dikasih huruf S. Itu menandakan bahwa benda itu jamak atau lebih dari satu. These are four books. Pakai S ya, karena bendanya jamak atau lebih dari satu. Paham? Ini 4 buku. Sudah? Paham ya? Ini letaknya dekat dengan kita. Sekarang yang nomor 4. Sama ya objeknya ya, bendanya ya. Ada beberapa buku dan orang yang menunjuk, yaitu keberadaan kita ya. Kira-kira di situ letaknya berjauhan atau berdekatan? Betul ya? Berjauhan. Terus jumlah bukunya ada berapa? Apakah 1? Apakah lebih dari 1? Ya betul ya, lebih dari 1 atau jamak. Betul ya? Jumlahnya berapa anak-anak? Ada 4. Terus letaknya itu berjauhan ya. Ya. Kalau benda yang jamak letaknya berjauhan dengan kita, pakai apa tadi anak-anak? Pakai those. Betul ya? Pakai those. Nah, dan ingat kalau bendanya jamak terakhir dikasih huruf S, bahwa itu adalah plural atau jamak. Ini ya, Pak Yuda beri garis bawah, itu menandakan penambahan S, yaitu bendanya jamak atau lebih dari 1. Beda lagi ya, untuk benda yang dekat dengan kita dan jumlahnya cuma 1, pakai this. Paham? 1. Sekarang yang kedua, untuk benda yang tunggal dan letaknya itu berjauhan dengan kita, itu pakai that. Paham? Yang ketiga, untuk benda yang jamak atau lebih dari 1 dan letaknya dekat dengan kita, pakai this. Dah? Yang keempat, untuk benda yang jamak dan letaknya itu berjauhan dengan kita, yaitu pakai those. Paham ya sampai sini anak ya? This, that, this, those. Paham? Sekarang buat latihan kita anak-anak. Kira-kira ini pakai apa? Dah? Nomor 5. Di sini ada objek atau benda. Yang nomor 5, ada mobil dan menunjuk itu keberadaan kita ya. Di sini anak-anak letaknya itu berjauhan atau berdekatan dengan kita, yaitu berjauhan. Masih ingat? Benda yang jumlahnya cuma 1 dan letaknya berjauhan dengan kita. Pakai apa anak-anak? Pakai this, that, this atau those. Sesuai nomor 2 nah ya. Sama ya, objeknya saja cuma berbeda. Kalau yang nomor 2 objeknya itu bendanya kucing, kalau nomor 5 yaitu objeknya itu mobil. Berarti pakai that. Ya, betul ya. Benda yang cuma 1 dan letaknya berjauhan dengan kita, pakai that. Berarti that is a car. Mobil ya. A car. That is a car. Itu mobil. Paham? Sampai sini? Sekarang nomor 6. Di sini ada benda atau objek. Ini gambar apa anak-anak? Jelas apa enggak? Ini Pak sudah jelaskan, ini gambar apa anak-anak? Wortel, carrot. Wortel. Kira-kira wortel di sini bendanya jumlahnya 1 atau jamak? Ayo, apa? Jamak, Pak? Ya, betul. Di sini jamak karena lebih dari 1. Sekarang letaknya, kedua, letaknya itu berdekatan atau berjauhan dengan kita. Apa anak-anak? Berdekatan, Pak? Ya, betul. Letaknya itu berdekatan dengan kita. Ini mirip soal nomor berapa anak-anak? Nomor 3. Sama ya.
bendanya jamak, terus letaknya berdekatan dengan kita. Pakai this, apa? This. Ingat ya, to be-nya kalau this pakai are. Berarti these are carrots. Ya, pakai s ya. Ingat ya, kalau that atau this pakai to be is. Kalau this atau those pakai to be are. Ya, berarti tadi kan bendanya dekat, terus jumlahnya jamak, berarti pakai this. Berarti these are carrots. Berarti ini wortel. Udah paham sampai sini anak? Penggunaan this, that, this, or those. Paham ya? Kalian harus banyak berlatih dan membaca materinya ya, ada di buku paket kalian. Nah, untuk latihan kalian anak ya, coba kalian kerjakan ya latihan yang ada di buku paket, yaitu bagian D atau writing, halaman 36. Terus ini ya, jelas ya. Kamu kerjakan soal 1 sampai 10 ya. Ini 5, berarti 10 nomor. Kamu tulis soal jawab anak ya. Ini 1 sampai 10 di buku tugas kalian. Jelas sampai sini anak ya. Tugasnya kamu mengerjakan halaman 36 soal nomor 1 sampai nomor 10, yaitu ada 2 bagian ya. Jelas? Thank you. Terima kasih anak-anak ya. Pada akhiri pelajaran bahasa Inggris ini tentang demonstratif pronoun. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Sekian dari Pak Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.